cara menularnya? Ya, itu menular kalau kita kehirup, ya, kehirup bersin dari orang yang sakit. Nah, sekarang kita tahu tadi, ya, di antara kita tidak ada demam, artinya aman. Kapan kalau ada yang sakit, kita terhirup bersinnya, percikannya, kalau dia batuk atau bersin, kehirup. Bagaimana cara pencegahannya? Gampang, jangan bernafas. Oh iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya kira langsung saja. Ya, pertama, pertemuan ini tidak boleh lama-lama. Ya. Kedua, Bapak Ibu datang dari bawah tadi sudah diukur suhunya, ya. Saya juga langsung saya foto, suhunya 35 derajat. Ya. Ada yang 36 derajat tadi? Ada yang 36? Enggak ada. Semua berapa? 35? Sampai 35? 33. Ada yang 32? 32 mayat. Iya, Pak, mayat itu kan diukur suhunya, mayat yang baru ya. Mayat yang baru itu disukur suhunya ke 32. Jadi Bapak nanti kalau diukur suhunya 32, itu namanya zombie. Ya, mayat berjalan. Ya, normalnya sih ya 33, 34 gitu ya. 37,5 nggak ada kan? Kalau ada, keluar sekarang dari ruangan ini. Oke, ya. Baik. Tadi saya juga minta Pak Mas siapa tadi memfoto kita, memfoto. Semua harus difoto, ya. Biar jelas nanti kalau Dedi positif, di depannya siapa tuh yang baju merah? Halo, namanya siapa? Hah? Arya. Nah, Arya mesti diperiksa. Sebelah Dedi, sebelah kiri, sebelah kanan siapa Mas? Kita. Nah, kita siap-siap, ya. Sebelah ini, ada Ulum. Nah, jadi kita harus ingat siapa di depan, belakang kita, ya. Kalau kita sakit berarti yang depan, kiri, kanan. Nah, itu mesti namanya kontak. Namanya kontak sosial. Semua kita yang berada di ruangan ini namanya kontak sosial. Jadi kalau nanti Mas Adi positif, semua kita akan ditanya, ya, salaman apa enggak sama Mas Adi, ya. Nah, tapi Mbak Ilmi yang di samping namanya kontak erat, tuh duduknya di samping, ya. Itu ada perbedaan, walaupun satu kursi, ya. Itu namanya kontak erat. Standarnya mestinya jaraknya adalah 1 meter, ya. Tapi nggak apa-apa, situasi kita angka kejadiannya masih zona kekuning-kuningan, ya, bukan hijau. Jakarta saya kira jumlah kasus paling banyak, tapi zonanya Jakarta itu udah pantas zonanya kuning lah, ya. Zona kuning. Bapak Ibu sekalian, kita semua sekarang berada di suatu keadaan yang berubah, ya, berubah. Ini sekarang sudah minggu kedua Maret, ya. Minggu kedua Maret berarti kita masuk minggu ke-10, ya, minggu ke-10 dari wabah corona. Kalau minggu ke-10 dari bulan puasa udah lewat, ya. Udah lewat, lebarannya udah lewat. Ya, ini enggak. Minggu ke-10 dari wabah corona dunia. Kalau sekarang disebut-sebut pandemi, itu sebenarnya sederhana. Artinya adalah wabah sudah terjadi di 5 benua di seluruh dunia. Ya. Nah, saya nggak akan ngomong panjang-panjang karena sosial pada dasarnya Bapak Ibu sudah tahu semuanya, ya. Nanti kalau ditanya monggo. Tapi ada beberapa hal yang penting, ya, ini yang saya mau cek, ya. Nomor 1 nih, apa-apa Bapak Ibu harus yakin, harus sudah betul-betul tahu bahwa penyebab penyakit wabah ini adalah virus yang menular. Ada yang belum tahu? Menular artinya apa? Dek, menular. Menular artinya apa? Kalau Dedi hipertensi, menular nggak ke Ulum?
Jadi hipertensi terus tiba-tiba nanti kalau deketan sama ulum jadi hipertensi juga. Enggak, itu namanya penyakitnya enggak menular. Menular itu kalau Mas Dedi sakit, ya, batuk pilek, sesek, batuk pilek sekarang bisa nular ke ulum. Artinya ulum nanti batuk pilek lagi, batuk pilek juga. Biasanya muncul gejalanya pada hari ketiga. Nah, ini siap-siap. Kalau 3 hari lagi ada yang demam, nah itu saya bilang tadi, lihat kiri kanannya sekarang. Siapa aja di sebelah kiri kanannya, ya. Ya, tapi hari ini kita tadi sudah melewati bahwa tidak demam. Demam adalah gejala utama virus ini. 96% lah itu semua ada demam, ya. Demam. Jadi demam penting sekali untuk mengetahui. Nanti berikutnya baru batuk pilek, ya. Ini penyakit menular, artinya kalau kita sakit bisa kena keluarga, istri, suami di rumah, anak dan sebagainya. Pastikan itu, ya. Oke, udah tahu sekarang ini penyakit menular, ya. Bukan seperti hipertensi tadi tidak menular, ya. Penyakit jantung, ya jantungan sendiri aja lah, ya. Apalagi stres sendiri aja, jangan bawa-bawa orang lain stres. Kedua, ya, pastikan bahwa kita tahu bagaimana cara menularnya. Ya, itu menular kalau kita kehirup, ya, kehirup bersin dari orang yang sakit. Nah, sekarang kita tahu tadi, ya, di antara kita tidak ada demam, artinya aman. Kapan kalau ada yang sakit, kita terhirup bersinnya, percikannya kalau dia batuk atau bersin, kehirup. Bagaimana cara pencegahannya? Gampang, jangan bernafas. Oh iya kan, nggak bernafas, kita tahan nafas, tapi kan nggak bisa lama-lama. Ya, nanti kita ngomong pencegahannya. Ya, yang pasti dia bisa masuk dari mulut, dari hidung yang utama. Bisa nggak lewat mata? Bisa, tapi bukan tatapan mata. Ya, bukan tatapan ditatap gitu terus nular, enggak. Ya, itu nanti jatuh cinta kalau tatapan mata. Tatap masuk dari mata bisa kalau kita memegang sesuatu, gantungan itu, pintu kunci, eskalator, tangga, pencetan lift, ya, dan itu sudah tertular dari orang yang sakit. Kalau nggak ada orang sakit ya nggak nular. Tapi kalau orang sakit ingusan terus dia megang lift, nanti itu bisa nular ke orang yang berikutnya. Ya, kalau terus dia kucek-kucek mata, nah masuk melalui mata. Ya, pegang-pegang mulut masuk melalui mulut. Nah itu aja. Ya, nah, jadi yakin kita bahwa yang utama melalui bersin, terhirup bersin orang yang sakit, ya. Oleh sebab itu orang sakit harus pakai masker, ya. Bukan berarti yang di sini pakai masker lagi sakit, enggak. Dia jaga-jaga, enggak apa-apa. Dalam situasi sekarang, ya, walaupun dianjurkan yang masker itu hanya untuk orang sakit, dalam situasi sekarang sudah saatnya kita agak berlebihan sedikit menggunakan masker untuk jaga-jaga, enggak apa-apa. Karena apa? Karena Bapak nanti naik kereta api, naik bus, naik apa, ya, perlu pakai masker. Oke. Ketiga, dia bisa menular melalui tangan yang memegang, tadi saya bilang, tangan memegang sesuatu yang terkontaminasi. Ya, megang pipi yang nggak terkontaminasi, nggak apa-apa. Cuma nggak boleh kalau nggak muhrim. Ya, oke. Keempat. Tuh, mulai sekarang bersalaman, tentu bersalaman sama orang yang sakit, ya, bersalaman sama orang yang sakit itu tentunya bisa menular atau menyentuh orang sakit. Ini jelas, ya, jelas kan dia ini film, ya, di tangannya ada bercak bekas apa, ada bercak bersin, lalu kemudian ada virusnya. Kalau kita salaman dengan orang sakit, ya. Kalau sebetulnya bersalaman dengan orang yang tidak sakit, nggak apa-apa. Teman kita kan nggak tahu,
siapa yang sakit, siapa yang nggak sakit. Nggak ada penampakannya gitu. Ya, tapi kalau jelas-jelas batuk, pilek, wah itu udah lah. Ya, nggak usah salaman lah. Mungkin virus lain, tapi ya nggak usah salaman. Nomor 5, ya, kita harus sadar bahwa dalam keramaian apapun itu risikonya lebih besar. Ya, dalam ruangan ini sebenarnya kita berisiko, makanya saya bilang duduknya mesti jauh-jauhan. Berisiko. Bapak sholat fardu, berisiko. Sholat Jumat, berisiko. Kawinan, berisiko. Tahlilan, berisiko. Pokoknya semua harus sadar bahwa ya, ini soal jarak sebenarnya, jarak. Ya, mulai sekarang kita harus sadar bahwa jarak yang baik adalah 1 meter yang baik. Ya, paling nggak jarak begini lumayan lah. Ya, kita harus mengupayakan situasi bahwa kita tahu kalau berkumpul orang banyak lebih beresiko dari berkumpul orang sedikit atau tidak berkumpul. Ya, oleh sebab itu dibatasi, sebaiknya kita tahu diri lah di mana risiko lebih besar. Naik kereta api risiko lebih besar. Ya, naik bus tentu risiko lebih besar. Ikut pengajian tentu risiko lebih besar pada saat sekarang. Ya, jadi kita mesti sadar. Berikutnya adalah ya, menggunakan transportasi umum tentu meningkatkan risiko. Ya, kalau pakai bus itu, ya tentu kalau naik motor sendiri risikonya lebih rendah dibanding yang menggunakan bus Transjakarta misalnya. Oke. Ya. Jika batuk pilek, gunakan masker. Tapi ingat, maskernya jangan dicuci. Sekali pakai aja. Masker itu cuma sekali pakai. Kenapa sekali pakai? Kan hari ini pakai. Siapa tahu ada yang bersih di depan kita. Ya, ini udah masker depannya terkontaminasi. Kalau besok kita pakai lagi, dia udah rembes ke dalam. Ya, walaupun ada lapisan pelindung, yang masker yang seperti ini ada lapisan. Ya, masker kain gimana? Masker kain oke, tapi hanya sekali pakai. Pulang cuci, besok pakai lagi nggak apa-apa, asal udah dicuci. Ya, sebetulnya masker kain sekalipun ya bisa melindungi tentunya, ya bisa melindungi. Tapi ingat, semua masker sekali pakai. Kali pasar ini jangan dicuci. Ini memang tidak dirancang untuk dicuci nih. Ya, masker yang surgical ini tidak dirancang untuk dicuci. Sekali pakai. Ya, sekali pakai. Oke. Berikutnya adalah pastikan Bapak Ibu tahu bahwa makan yang baik, minum yang baik, dan ya, maaf. Kalau batuk pilek, istirahat 4 atau 5 hari. Ya, ini jadi ada alasan nih. Bilang sama Pak Bina, Pak, saya batuk pilek, istirahat cuti 5 hari, lumayan 4 hari. Lumayan. Tanpa ada pemotongan gaji, nggak boleh gaji dipotong. Dalam situasi sekarang nggak ada. Ya, jangan semua cuti ya. Semua laporan batuk pilek. Syaratnya batuk pilek harus suhu. Tadi saya fotonya kirim ke Pak Wahyu atau Pak Bina atau siapa, Pak Kanani, kirimin fotonya. Ya, ini buktinya adalah suhu, ya suhu 37,6. Nah itu berarti boleh istirahat 4 hari. 4 hari. Tapi PBNU 3 hari. Ya, nomor 9. Ya, menggunakan transportasi publik pergi ke tempat keramaian tadi. Dalam situasi seperti sekarang tidak berlebihan kalau kita pakai masker, ya walaupun sebetulnya dianjurkan kalau batuk pilek, ya tapi kalau menurut saya biar agak tenang lah, ya sudahlah pakailah masker ya. Oke. Makan, minum, tidur yang cukup nih penting nih, tidur itu proses. Jadi Bapak harus makan yang benar, ya minumnya sering, banyak minum air putih, sama mau minum jamu boleh. Tapi jangan punya pikiran bahwa kalau saya minum jamu saya bebas tertular. Itu nggak benar. Ya, minum jamu, vitamin memperkuat sistem kekebalan. Gunanya kalau kita kena, kita nggak terlalu parah. Itu aja, tidak terlalu parah.
ya jika kena. Tapi tidak bisa mencegah ya tertular, nggak bisa ya. Oke. Kalau demam, batuk, sesak napas dan ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, jadi dilaporkan Mas Dedi udah, saya misalnya, saya masuk rumah sakit, saya aja deh nggak usah Mas Dedi, saya masuk rumah sakit, tadi dekat-dekat Ilmi, 3 hari kemudian demam, batuk, sesak napas, ya. Itu pernah dekat sama Pak Syarizal yang udah masuk di rumah sakit. Yang kayak gini harus telepon online. Jadi mulai sekarang ada baiknya tahulah, ya. Kalau sakit yang ada terus ada riwayat, mesti nelpon siapa itu tahu, ya. Ada hotline DKI itu, ya. Nanti Satgas juga menyebarkan atau paling enggak hotline PBNU nanti dibantulah bagaimana caranya, ya. Apa dibawa pakai truk atau apa? Ambulan banyak di bawah. Ya tenang aja, nanti dibantuin. Siap. Ya. Nah, ini yang penting. Kalau ada keluarga yang sakit, ya. Kalau ada keluarga yang sakit harus sadar, nggak boleh dijenguk sampai sembuh, nggak boleh dijenguk, nggak boleh. Jadi jangan punya pikiran nanti, kalau bapak saya sakit masuk rumah sakit, wah nanti dikira nggak sayang, nggak jenguk, nggak boleh, memang nggak boleh. Prinsip dasarnya orang yang kalau udah masuk rumah sakit, ya sudahlah, serahkan aja ke rumah sakit, ya. Banyak-banyak berdoa aja supaya cepat sembuh, ya. Nanti, tapi memang tidak boleh dijenguk sampai dinyatakan sembuh. Kapan dinyatakan sembuh? Jika kondisinya baik, lalu dikasih pemeriksaan 2 kali negatif, baru dinyatakan sembuh. Ya, artinya virusnya sudah tidak ada. Pulang ke rumah tidak ada karir, ya, tidak ada karir. Jangan bilang, wah ini bapak pulang dari rumah isolasi persahabatan sakit, ya, virus. Lalu kita jangan dekat-dekat, enggak. Kalau sudah dinyatakan sembuh ya sembuh. Ya, boleh dekat-dekat, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Ya, kalau sudah dinyatakan sembuh. Ya. Nah, bisa saja ada keluarga yang kemudian masuk kategori karantina, ya. Tadi saya bilang saya sakit, lalu Ilmi demam atau Ilmi dekat saya, berarti Ilmi masuk karantina 14 hari. Nah, itu juga keluarganya harus maklum, jangan dekat-dekat. Jangan anak, saya anak gendong-gendong, nggak boleh. Ya, selama berapa? 14 hari. 14 hari itu adalah namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu virus masuk sampai kemudian mulai munculnya gejala-gejala. Ya, biasanya 3 hari udah muncul, 7 hari banyak juga yang muncul. Ya, ini saat ini menteri-menteri banyak yang diperiksa. Ya, hasilnya gimana Pak Erick Thohir? Hasilnya negatif, ya, hasilnya negatif. Tapi Pak Erick Thohir nggak boleh buat selamatan, nggak boleh. Kenapa? Karena pemeriksaan sekarang baru 1 kali negatif. Ada yang namanya window period. Window period itu bisa saja ini negatif karena virusnya belum banyak. Ya, oleh sebab itu untuk para menteri nanti 10 hari lagi harus diperiksa sekali lagi. Ya, kalau itu negatif baru boleh potong kambing. Wah, selamat saya tetap jadi menteri. Gitu. Ya, yang pengen gantiin, kenapa nggak sakit dan mati aja dia gitu ya. Ini banyak doa nih sekarang, mengharapkan menteri-menteri ada yang sakit dan meninggal aja sekarang. Ya, jangan. Kita nggak usah masuk ikut doa. Saya kira itu saja yang bisa saya kira. Yang lain-lain ini adalah rencana-rencana pengembangan penanggulangan COVID, ya, lain-lain di Indonesia. Tapi yang penting yang tadi hal yang saya sampaikan, saya kira itu yang penting Bapak Ibu ketahui. Ya. Siap-siap kalau angin ada di rumah, ya buat seger-segeran aja, ya buat. Tapi terus tadi ya apa yang saya sampaikan saya kira cukup dulu. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Semangat? Semangat. Siapa kita? NU. NKRI. Masih semangat. COVID-19 kita apa ini ya? COVID-19 apa? Kita cegah, ya. Oke, kita cegah. COVID-19 kita cegah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.